Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua buat adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, Inam kayaknya masih kurang semangat ya adik-adik ini ya. Coba sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Gitu dong, semangat. Iya. Oke, Inam, kita akan menyanyi. Kita angkat lagu pujian kita dalam nama Yesus. Pakai gerakan ya. Undang sih Kak untuk bangkit berdiri Bang. Oh ya udah, kita Oke. bangkit berdiri. Oke. Ayo semangat semua bangkit berdiri. Pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. Kita katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, semuanya lipat tangannya. Kita akan berdoa. Shalom adik-adik yang di rumah, kita mau lanjut ibadah lagi. Semuanya duduk dengan rapi. Kita akan masuk titah. Sebelum titah kita bernyanyi dulu. Lagunya apa ya, Ainam? Apa ya Bang ya? Apa ya? Semangat ya. Apa yang ada sungainya itu loh Bang? Apa sih Bang? Sungai Sukacita. Bukan ya? Bukan. Biar semangat lagi. Oh, kasihnya seperti sungai. Iya, biar Oh, semua punya kasih. kita akan lagu pujian kita kasihnya seperti sungai. Kita bangkit berdiri dulu semua. Bangkit berdiri. Oke, kita nyanyi ya. Dengan semangat ya. Jangan ada yang lemes. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kita ulangi lagi dari awal. Di sungai di hatiku. Katakan berkaca seperti sungai. Berkaca seperti sungai. Berkaca seperti sungai. Seperti sungai. Berkaca seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkaca seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Mari kita berdoa. Dan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Maka pilihlah Tuhanmu kami ini jemaatmu, perteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah,
tolonglah semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan hukum Taurat untuk di hari Minggu ini yang diambil dari hukum Taurat kita yang kedua. Kita yang kedua, kita sama-sama mengucapkannya. Kita kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. untuk disembah atau dituruti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, semuanya masih semangat kan? Masih semangat gak Inang? Semangat dong, Bang. Oke, karena masih semangat, kita angkat lagu pujian kita Big or Small. Pada pakai gerakan ya. Ayo kita semua bangkit berdiri, semangat, pakai gerakan ya. Bekerja berkarya, bekerja berkarya dari kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta bersama Tuhan. Semua sekali lagi, bisa semua. Dengan semangat. Bekerja berkarya, bekerja berkarya dari kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa-sa-sa, sa-sa-sa, aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sampai bawah ya. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Baik adik-adik, semuanya kita duduk, kita persiapkan Alkitab kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan epistel. Adik-adik sekalian, marilah kita membaca epistel untuk minggu kita di minggu ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ketiga.
Kita bergantian membacanya. Nanti di ayat yang terakhir kita sama-sama. Epistel 139 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kita sama-sama. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Engkau maklumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sekarang abang mau nanya dulu ke adik-adik, Tuhan Yesus baik gak adik-adik? Baik dong bang. Baiknya gimana? Kita kan udah dikasih nafas kehidupan bang. Iya benar. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, sekarang kita bernyanyi ya, Tuhan Yesus baik. Pada bangkit berdiri ya. Jangan lemas, semua bangkit berdiri ayo. Kasih setiamu Tuhan selalu berlimpahnya bagiku, hari berganti hari. Tergantung kasih-Mu, semua katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita, kita tutup mata kita akan berdoa pengakuan iman. Adik-adik sekalian, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. yang menciptakan balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan ya Alkitab, buku tulis, alat tulisnya ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu penyembahan kita. Seperti wanita. Dengan sikap berdoa ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di dalam hatimu. Demikian hidupku tak mengasihiku. Yesus engkau baik padaku. Seperti wanita mengurapi, Semua dengan sikap berdoa. menangis di bawah kakimu. Jangan ada yang menuntut, semua dengan sikap berdoa. Demikian hidupku tak mengasihimu. Yesus engkau baik padaku. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani Katakan sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya dilipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kakak ulang, Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Kalian baca di rumah ya, ikutin kakak. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar dengan Yesus, tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jamu-jamunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum
dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, dari firman Tuhan tadi, kita mengambil cerita dari seorang Apolos. Di sini dikatakan seorang Apolos itu adalah seorang yang sangat pintar, seorang yang terpelajar, seorang yang sangat pasif dalam berbicara firman Tuhan. Dia sudah banyak bernubuat tentang firman Tuhan. Nah, tapi dari segala yang dia ketahui tentang Tuhan, dia hanya mengetahui hanya sebatas dari baptisan Yohanes. Nah, ketika dia bernubuat tentang Tuhan Yesus, Tuhan Allah, datang Aquila dan Priscilla. Mereka mendengar dia bernubuat, lalu mereka mengajaknya ke rumahnya. Mereka menjelaskan kepada Apolos bahwa Tuhan Allah adalah Mesias, dan si Apolos ini menerimanya dengan sukacita. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil bahwa kita ini manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita ini harus saling membutuhkan. Kita tidak boleh tinggi hati. Misalnya, walaupun adik-adik ini pintar, kita tidak boleh tinggi hati. Harus tetap rendah hati. Dan yang kedua, kita harus selalu berbagi. Dan yang ketiga, kita harus selalu belajar terus dan belajar terus. Seperti biasa ya adik-adik, kakak akan mengasih kalian tugas, yaitu dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ini divideoin terus dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke? Dan kakak kembali ingatkan ya dek, kalau kita mau pergi keluar harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan ingat selalu untuk cuci tangan agar kita semua terhindar dari virus yang sekarang ini. Oke? Ayo kita semua sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala dosa yang kami lakukan, hapuskan Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Semua persembahannya di tangan kanan ya, semua persembahannya di tangan kanan. Ayo kita bernyanyi Go Kelas di Roha Doawon dengan bersuarian. Semua bernyanyi ya, adik-adik yang di rumah semangat, harus semua bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan.
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.